Ke Jakarta bareng Somad, jangan lupa beli ketupat. Jika kamu umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Awalan, hayya bina nashkuru ilallahi ta'ala alladhina qad a'ta'na ni'aman kathiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal yawmil mubarak. Wa thaniyan, la nansa aidan salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini fit daris salam ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke materi ceramah, saya ingin berterima kasih kepada Dewan Guru yang telah memperkenankan saya untuk membawakan tausiah singkat yang berjudul Merendahkan Diri dalam Menuntut Ilmu dan Keutamaan Menuntut Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kisah para nabi, para sahabat nabi, dan para orang-orang salih dalam menuntut ilmu. Kita lihat juga dalam kisah Ibnu Abbas yang dimana ia adalah seorang keponakan Rasulullah SAW yang senantiasa menuntut ilmu kepada Nabi. Namun ketika Rasulullah wafat, ia mengejar ilmu kepada sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Beliau sering sekali datang ke rumah-rumah sahabat Rasul, bahkan ia sering sekali tidur di halaman teras sahabat Rasul tersebut. Hingga para sahabat Rasul mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa kamu sampai ada hati untuk menyusahkan dirimu sendiri? Mengapa kau tidak menyuruhku saja untuk datang ke rumahmu, wahai Ibnu Abbas?" Lalu Ibnu Abbas dengan murah hati menjawab, "Aku sedang menuntut ilmu, dan sudah seharusnya akulah yang mendatangimu, wahai guruku, sebab ilmu didatangi bukan mendatangi." Kita juga bisa melihat dari kisah Ibnu Abbas yang lainnya. Saat itu Ibnu Abbas sedang bersama dengan Zaid bin Sabit, yang dimana ia adalah seorang sahabat Rasul, seorang juru tulis wahyu, dan juga sahabat terkemuka yang terkenal karena keadilannya, karena ilmu fiqih, karena ilmu qiraah, dan juga ilmu yang lainnya. Kala itu Zaid bin Sabit hendak menuju kepada keledainya. Ibnu Abbas yang melihatnya segera berdiri untuk memegangi dan menuntun keledai dari Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini yang melihatnya merasa sungkan. Segeralah ia menghentikan dan mengatakan, "Hentikan wahai Ibnu Abbas." Nah, teman-teman sekalian, tahu gak sih apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini? Kita seperti inilah kita harus bersikap kepada guru-guru kita. Itulah yang dia katakan. Nah, Zaid bin Sabit ini nggak mau kalah nih, nggak mau kalah dia. Banyak sekali idenya nih, akalnya. Nah, Zaid bin Sabit ini meminta kepada Ibnu Abbas untuk mengulurkan tangannya. Ibnu Abbas pun mengulurkan tangannya, dan langsung tangannya itu dicium oleh Zaid bin Sabit. Dan ia mengatakan seperti ini. Dan seperti ini pula lah kita harus bersikap kepada keluarga Nabi kita. Masya Allah, kita bisa melihat dari dua orang yang sangat luar biasa ini ya teman-teman. Dan bagaimana Ibnu Abbas merendahkan dirinya dalam menuntut ilmu. Ibnu Abbas pernah berkata seperti ini teman-teman. "Aku pernah merendahkan diriku dalam menuntut ilmu. Maka sekarang aku menjadi orang yang mulia sebagai orang yang dicari ilmunya." Kita juga bisa melihat dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Waktu itu Nabi Musa sedang berjuru kepada Nabi Khidir. Nah, ini tuh di
Katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Seorang nabi ulul azmi menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa seorang nabi pun menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk kita merasa sombong dan enggan menuntut ilmu kepada orang yang kita rasa di bawah kita. Nah, untuk menambah semangat dari teman-teman dalam menuntut ilmu, di sini saya akan memberikan atau akan membahas beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu. Terutama ilmu agama ya. Kita butuh ilmu dunia, tapi kita juga tidak boleh buta dari ilmu agama. Yang pertama, orang yang berilmu akan selalu takut kepada Allah. Dikatakan dalam surah Al-Fatir ayat 28, barang siapa yang takut kepada Allah, ia adalah orang yang berilmu. Teman-teman sekalian, semakin seorang hamba mengenali Allah secara sempurna dan baik, maka akan timbul rasa takut di hatinya dan akan bertambah pula rasa takutnya. Yang kedua, keutamaan orang yang sedang menuntut ilmu adalah sebagaimana orang yang sedang berjalan menuju surganya Allah dan didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Dikatakan juga oleh Abu Dawud dan Syekh Al-Babani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalannya menuju surga, dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai pertanda ridho bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dan sesungguhnya pula lah orang-orang berilmu itu didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sampai pun kepada ikan-ikan yang ada dalam air. Sangat Masya Allah sekali ya teman-teman, manfaat atau keutamaan dari menuntut ilmu ini. Dan yang ketiga itu ada keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu itu sebagaimana ialah orang-orang yang dipahamkan agama. Nah, orang-orang yang dipahamkan agama itu seperti orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki akan segala kebaikan-kebaikannya, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama. Nah, yang terakhir ini ya teman-teman, yang keempat, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu itu tetap hidup walaupun setelah matinya. Maksudnya gimana? Nah, dari Abu Hurairah ini Rasulullah SAW bersabda, setelah meninggal seorang hamba itu akan melepaskan semua amalan-amalan di dunia. Nah, kecuali 3 hal nih. Pertama adalah amal jariyah, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah doa anak-anak yang salih. Nah, oleh karena itu teman-teman, jika kita mengetahui suatu ilmu, ayo kita ajarkan kepada orang lain, maka orang lain itu akan mengajarkan kepada yang lain, maka kita bisa membayangkan betapa banyaknya pahala yang bisa kita dapatkan. Teman-teman sekalian, semoga dari tausiah singkat ini bisa menambah rasa semangat kita untuk menuntut ilmu dan juga semangat dengan ilmu untuk memperbaiki akhlak menjadi lebih baik lagi dan menjadi manusia yang seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik akhlaknya dan juga yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tausiah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.